Halo teman-teman, welcome to my channel Pandi Official. Kali ini saya mau mereview ya, karena kemarin itu banyak yang bertanya dan kesulitan bagaimana caranya merecording ya ataupun merekam instrumen voice ataupun style yang ada di keyboard Yamaha. Di sini saya akan mereview bagaimana caranya merecording ataupun merekam dengan mudah. Oke teman-teman, tapi yang pasti saya jelaskan dulu kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang melihat video saya ini media ataupun alat musik yang kalian pakai semoga sama ya modelnya ataupun tipenya. Ini yang saya review ini adalah Yamaha PSR SX 700 nih teman-teman. Nah ini kalau dibandingkan dengan model sebelumnya kayak PSR SX 910 atau 910S ya, model Yamaha seperti itu berbeda tampilannya dengan yang ada di SX 700 ini teman-teman. Tapi secara umum hampir sama cara menggunakannya atau cara memakainya. Nah teman-teman, baik saya akan mulai ya teman-teman. Saya akan langsung mulai saja ya. Saya akan langsung mulai saja teman-teman, supaya teman-teman nggak bosan juga ya. Jadi to the point aja. Nah yang pertama teman-teman boleh melihat di keyboard kalian. Kalau tipe keyboard kalian itu SX 700 dan SX 900, mungkin kalian lebih mudah memahami dari video saya ini. Tapi kalau di luar tipe itu, kalian lihat saja tombol recording yang ada di alat musik kalian. Nah Yamaha ya, nah khususnya Yamaha, karena Yamaha itu hampir-hampir sama saja sebenarnya. Nah ini yang pertama, recording. Nah kalian tekan saja recording. Nah di sini saya jelaskan di tampilan di sini ya, di recording ini di layar akan muncul seperti ini. Ada quick recording, ada quick recording juga. Kiri kanan ada MIDI dan audio. Ya kan, ada MIDI dan audio, dan di bawahnya ada multi recording. Nah, kalau kita memakai MIDI recording itu kita akan merekam instrumen yang ada di keyboard ini ya, tapi dia berbentuk MIDI. Nah jadi kalau kita simpan misalkan dia di file USB, jadi dia harus dibuka lagi di media keyboard ya. Jadi kita nggak bisa buka dia di handphone seperti itu, jadi kita nggak bisa play ya. Nah tapi kalau di audio itu kita bisa play, karena dia nanti setelah kita rekam dari sini, kita masukkan ke penyimpanannya di USB, dia berbentuk WAV atau MP3 ya, WAV atau MP3. Nah jadi bisa kita convert ya. Nah teman-teman, baik, yang pertama teman-teman boleh ya lihat, perhatikan cara yang saya buat. Misalkan nih kita setting dulu musiknya atau stylenya ataupun voice-nya. Nah saya di sini pakai instrumen pakai voice piano aja ya, concert grand piano ya. Oke, concert grand piano, saya ambil concert grand piano aja. Nah itu yang paling atas nih. Nah saya ambil suara piano saja ya teman-teman, saya ambil suara piano saja. Misalkan nih saya akan memainkan ya. Nah, lihat teman-teman. Nah sekarang saya akan memainkan, kita tekan quick recording. Nah ini dia posisi, di sini ada tulisannya touch atau play atau pause or play the keyboard to start recording. Jadi ini kita si recordingnya untuk merekamnya ini udah standby. Kita misalkan nih pakai yang ini aja nih.
Saya ambil misalkan begini ya. Tuagapat. Oke, itu ya. Kita simpan, misalkan kita save ya. Kita save. Misalkan save here. Oke, kita buat aja tes piano. Atau bukan deh, tes 1. Oke, tes 1 ya. Nah, kita exit. Kita exit ya. Nah, untuk membuka itu secara langsung boleh dari sini teman-teman, dari song player ya, player tekan. Nah, dia langsung muncul tes 1 yang tadi kita rekam. Nah, kita tekan saja ini. Nah, di sini kan ada dia MIDI, kita buka MIDI, dia ada user, ada USB, ada expansion. Jadi dia semacam ada ruang ya, ada 3 ruang di mana kita simpan seperti itu. Tapi kita ini disimpan di di user ya. Nah, tes 1 kita play. Nah, kalau kita hanya bermain piano saja, ya kan? Kalau kita bermain piano saja, kan pengiringnya cuman piano, kurang rame seperti itu kan. Tapi kalau kita pengen lebih ramai lagi, nah begini teman-teman, kita tekan multi recording ya kan. Nah, di sini di multi recording ini sudah menyiapkan atau dia sudah menyediakan 16 track ya, 16 track untuk instrumen ya yang ada di keyboard ini. Jadi kita bisa tambahin misalkan ya, oh saya piano, misalkan nih piano cocoknya dengan misalkan dengan saxophone misalkan nih, saya ambil clean alto sax misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita play dulu di sini. Nah, tadi piano itu dia di track 1 ya. Oke. Tadi piano yang kita rekam itu berada di track 1, teman-teman. Berada di track 1. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Dia berada di track 1. Nah, sekarang saya ambil suara saxophone. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, saxophone ini dia di rack 1 ya, di rack 1. Sorry, bahasa Inggrisnya kurang mantap. Oke. Di rack 1 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, baru di mana kita letakkan nih saksofonnya ini? Nah, kita letakkan saja di misalkan di track 2 ya, di track 2. Nah, di sini teman-teman perhatikan jangan sampai salah nanti. Nah, tadi kan saksofonnya kan di rack 1 kan? Nah, jadi teman-teman, oke, sorry, kurang jelas ya. Nah, jadi teman-teman ini pindahkan, jangan posisi di left ya. Nah, di sini kan ada right 1, left, right 2, right 3 ya kan, begitu emped 1, emped 2. Nah, kita buat dia posisi tadi right 1 supaya pada saat direkam yang terekam itu di right 1. Nah, misalkan nih teman-teman ya, kita oke kan. Nah, di sini kita play, ini dia udah standby untuk merekam. Kita tekan yang ini ya. Nih kita play. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya ambil contoh yang simple saja teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lah buat lagu apa yang kalian sudah paham, kalian rekam misalkan suara piano gitu kan. Nah, ini saya tadi membuat singkat saja teman-teman. Nah, tadi kita sudah padukan antara piano dan saxophone. Jadi teman-teman
Coba kita lihat ya hasilnya ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nanti kalian teman-teman boleh menambahkan voice yang lain ataupun instrumen yang lain ya. Misalkan di track 3, track 4, track 5, track 6 sampai 16. Banyak pilihan di situ. Jadi teman-teman cara merekamnya seperti itu. Nah, kalau di SX700 ini lebih gampang merekamnya dibandingkan dengan model yang sebelumnya. Contohnya kayak di PSR SX910 atau PSR 950. Modelnya model tampilannya di layar itu beda. Jadi kita harus tekan dulu berbarengan antara yang ada di sini. Kalau di SX910 kan di sini kan ada layar tuh. Nah, itu kita harus tekan, nanti dia ada muncul di layar misalkan nih track 1, track 2. Nah, kita berbarengan tekan antara ya tombol di sini dengan tombol rekaman. Jadi kita tekan sama berbarengan, nanti dia langsung udah standby. Nah, kalau di SX700 ataupun SX900 dia sudah gampang seperti ini. Nah, kalau hasil rekamannya itu tadi sudah kita misalkan ini udah fix ya, misalkan tadi nih, kita langsung simpan saja teman-teman, save. Teman-teman save saja di sini, save. Nah, tadi kan namanya kan tes 1 nih. Namanya kan tes 1 tadi. Sorry. Ini kurang jelas ya teman-teman. Nah, ini kan tes 1 nih, namanya kan tes 1. Nah, teman-teman mau disimpan, save here. Ya, save here. Nah, apa mau tetap dibuat namanya tes 1 atau diganti? Nah, oke, kita buat aja namanya tes 1 tetap ya. Langsung aja save here. Oke. Nah, jadi kan dia already exist. Katanya tadi kan udah kita simpan tes 1 kan. Jadi nama ini ada yang sama, jadi udah buat aja yes aja. Oke, jadi kita langsung bisa play nih hasilnya nih tes 1. Jadi dia udah tersimpan teman-teman di sini. Jadi dia udah tersimpan di sini ya teman-teman. Oke, jadi dia sudah tersimpan di sini. Nah, jadi langsung kita play aja. Play. Ya, oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Itu kan tadi dia masih berbentuk MIDI. Tapi kalau kalian misalkan pengen rekam langsung MIDI yang kalian rekam tadi, ya kan? Kalian pengen rekam langsung dan di sini ada USB, ya. Kalian tinggal tekan aja quick recording, ya, quick recording, langsung play. Kalian tekan di sini. Langsung kalian mainkan MIDI yang tadi. Nah, nanti dia tersimpan di USB. Nah, yang tersimpan di USB ya, yang tersimpan di USB itu akan berbentuk WAV. Nah, itu kalian nanti bisa putar langsung di handphone ataupun di PC ataupun laptop. Nah, jadi kalian bisa edit. Kalau sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi kayak Studio One, terus apalagi ya, Cubase. Nah, kalian bisa edit lagi tuh suara hasil rekaman yang dari sini. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga membantu kalian nih tutorial yang saya buat di sini. Semoga apa yang saya buat ini, video yang saya buat ini tentang recording di Yamaha membantu kalian teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kalian kalau kalian suka membuat instrumen-instrumen seperti itu, nah ini sangat enak sekali teman-teman. SX700, SX900 ataupun model yang di bawahnya ini juga udah kapasitasnya udah bagus banget untuk merekam seperti itu. Nah, terima kasih ya teman-teman. Ini sedikit review dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bantu like, subscribe, dan komen, ataupun ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan teman-teman, saya siap membantu.
apa yang saya tahu akan saya bagikan kepada teman-teman. Oke, sekian dulu video saya teman-teman. Terima kasih. Oke, di sini saya akan buat satu hasil dari hasil dari yang saya buat ya. Nah, misalkan ini. Bentar. Oke. Ya. Nih coba jika. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Dadah, thank you. Salam dari Fandi Official.